Mata Jalatunda. Keajaiban yang menjadi teror. Malam itu, angin di tanah Jawa Barat terasa lebih dingin dari biasanya. Lisa, seorang wanita perantau dari Sumatera, duduk terdiam di sebuah warung serabi. Di balik wajahnya yang tenang, tersimpan badai amarah dan luka yang sudah lama ia pendam. Sebagai istri kedua dari seorang praktisi spiritual bernama Mas Ruli, Lisa seringkali menjadi sasaran cemoohan tetangga. Ia dianggap rendah, dianggap hanya menumpang hidup, dan dipandang sebelah mata. Cukup, bisiknya dalam hati. Harga dirinya yang runtuh perlahan-lahan berubah menjadi ambisi yang gelap. Ia tidak ingin lagi diremehkan. Ia ingin semua orang tunduk dan segan padanya. Lisa mendatangi suaminya dengan permintaan yang tak lazim. "Bang, pasangkan aku susuk. Aku ingin kebal. Aku ingin jaya di TikTok. Dan aku ingin membuktikan bahwa aku bukan orang sembarangan." Ruli sempat ragu, namun tekad Lisa sudah bulat. Inilah awal mula dari ritual susuk Jalatunda. 3 malam di ambang gila. Ritual itu dimulai dengan mati geni, puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa cahaya. Lisa dikurung dalam kamar gelap yang hanya beraroma bunga sedap malam dan kemenyan. Pada malam kedua, batas antara dunia nyata dan gaib mulai menipis. Dalam kegelapan total, Lisa melihat sesosok wanita yang sangat cantik, mengenakan kebaya Jawa yang anggun. Wajahnya persis seperti Lisa, namun memancarkan cahaya yang tidak alami. Belum sempat ia mencerna apa yang terjadi, sosok itu berganti menjadi pria tanpa kepala yang berdiri kaku di sudut ruangan. Lisa berteriak, menggedor pintu kamar yang terkunci rapat. "Bang, buka bang, ada ular, ada orang tanpa kepala," teriaknya histeris. Namun, sesuai perjanjian awal, tidak ada yang boleh membuka pintu itu sebelum waktunya tiba. Ia harus menanggung teror itu sendirian, sebagai mahar dari kekuatan yang ia inginkan. Cahaya di balik mata. Setelah masa pengurungan selesai, dalam kondisi tubuh yang sangat lemas, Lisa dibawa untuk mandi kembang 7 rupa. Ruli kemudian mengambil sebuah benda kecil, sebuah intan yang telah diritualkan. Dengan mantra tertentu, susuk itu dimasukkan langsung ke bagian mata kanan Lisa. Perih, panas. Lisa merasakan sensasi seperti pasir panas yang membakar matanya. Namun, sesaat kemudian, segalanya berubah. Pandangannya menjadi sangat terang. Ia merasa memiliki energi luar biasa. Ia membuktikan kekuatannya saat melakukan siaran langsung di TikTok. Di depan ribuan penonton, Lisa mengambil silet tajam dan menggoreskan ke kulitnya, lalu ke lidahnya, bahkan ke matanya sendiri. Ajaib. Tidak ada setetes darah pun yang mengalir, kulitnya menjadi sekeras baja. Sejak saat itu, dagangannya laris manis, uang mengalir deras, dan para tetangga yang dulu menghinanya, kini tertunduk lesu setiap kali ia lewat. Saat penjaga menagih janji. Namun, tidak ada kekuatan yang gratis. Memasuki bulan ke-6, teror mulai kembali. Kali ini lebih nyata dan menyakitkan. Setiap malam Jumat Kliwon, Lisa merasakan gatal yang luar biasa dari mata hingga ke ujung kaki. Seolah ada ribuan serangga yang merayap di bawah kulitnya. Puncaknya adalah saat malam 1 Suro, ketika Ruli sedang mencuci pusaka-pusakanya. Mata batin Lisa terbuka lebar. Karena susuk tersebut, ia melihat sosok-sosok yang selama ini menghuni keris-keris suaminya. Salah satu sosok tinggi besar, berbulu lebat dan tanpa kepala,
tiba-tiba memeluknya dengan erat saat ia sedang mandi di kamar mandi. Lisa lari keluar tanpa busana karena saking takutnya, merasa nyawanya sedang terancam oleh makhluk yang ia undang sendiri. "Bang, cabut susuk ini. Aku sudah tidak kuat lagi," tangis Lisa pecah. Pilihan yang mustahil. Mereka mendatangi banyak guru spiritual dan kiai untuk melepaskan susuk tersebut. Namun, jawaban yang diterima selalu sama dan mengerikan. "Susuk Jalatunda ini sudah menyatu dengan urat matamu," ujar seorang guru spiritual senior. "Jika aku paksa mencabutnya sekarang, engkau tidak hanya kehilangan kekuatanmu, tapi engkau akan buta selamanya di kedua matamu." Lisa terpaku. Ia terjebak dalam penjaranya sendiri. Untuk menghentikan rasa marah dan gelisah yang terus menghantui, ia terpaksa memasang satu lagi susuk peredam atas saran gurunya. Hingga hari ini, benda itu masih bersarang di dalam matanya, menjadi pengingat abadi akan keputusan gegabah yang pernah ia buat. Kisah Mbak Lisa mengajarkan kita bahwa jalan pintas menuju kesuksesan dan pengakuan seringkali membawa beban yang jauh lebih berat dari masalah aslinya. Rasa sakit hati akibat hinaan orang lain memang berat, namun membalasnya dengan bantuan kekuatan gelap hanya akan menciptakan penjara bagi diri sendiri. Kepuasan semu dari kekayaan dan rasa hormat yang dipaksakan tidak akan pernah bisa menggantikan ketenangan hati dan kedamaian jiwa. Syukuri apa yang ada, dan carilah solusi yang tidak mengorbankan keselamatan diri, serta iman di masa depan. Jangan lupa saksikan kisah lengkapnya di channel YouTube Malam Mencekam, karena di sana kamu akan menyaksikan langsung orang yang menceritakan kisah ini, dan tentunya akan lebih seru dan mendebarkan. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di kisah lainnya dari Malam Mencekam.